Nah, namanya adalah yin yang boxing. Jadi fungsi organ. Artinya kalau organ ya tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, muncul yang namanya self healing. The best doctor in the world adalah diri kita sendiri. Analogi daripada medis timur dan medis barat, ya paling gampangnya Bapak Ibu, ya kalau kita punya rumah kan ada gentengnya ya. Tapi kalau genteng kita bocor, hujan, ya kemudian airnya netes ke sofa, sofanya kan basah. Ya, solusinya ada dua. Ya, kita bisa ngker sofa, itu adalah cara medis barat, atau benerin genteng. Ya, itu adalah cara medis timur. Dua-duanya adalah solusi. Satu adalah solusi jangka pendek, geser sofa, yang satu adalah solusi jangka panjang. Ya. Tapi kalau kita nggak pernah benerin genteng, ya otomatis kita akan melakukan geser sofa, ya, atau minum obat, ya. Sampai kapan? Seumur hidup. Ya, setelah sofanya digeser, kena karpetnya digeser, kena lantai, atau kita akan ngepel lantai seumur hidup. Ya, itu yang banyak orang yang hari ini edukasinya hanya geser sofa. Ya, jadi ada contoh penyakit, suatu penyakit misalkan ada orang diabetes. Solusinya sebenarnya ada dua. Tapi kalau kita tahunya medis barat ya, ya otomatis solusinya adalah minum obat atau insulin seumur hidup. Ya, jadi banyak dulu kita tahu yang namanya diabetes nggak bisa sembuh. Ya, betul. Kalau itu dilihat dari sudut pandang medis barat. Ya, ternyata di medis timur adalah pankreasnya dibenerin. Ya, kalau pankreasnya kita udah bagus, Pak, ya udah seimbang, otomatis produksi insulinnya akan normal lagi. Ya, otomatis ya diabetesnya akan sembuh. Bahkan banyak yang dari teman-teman pasien ya, dia bisa lepas obat, bahkan bisa lepas insulin. Ya, ada contoh penyakit yang lain, contohnya misalnya kayak darah tinggi. Solusinya ada dua, minum obat darah tinggi seumur hidup atau ginjalnya direvitalisasi. Ya, selama ginjalnya berat, darah tinggi nggak akan bisa sembuh. Ya, di medis timur kita fokus untuk revitalisasi fungsi organ, termasuk ginjal tadi. Nah, kemudian contoh yang lain lagi kayak orang kolesterol, sama juga. Kalau ke medis ya, seumur hidup, atau kalau di medis timur, livernya dibenerin. Ya, selama liver sehat, kolesterol mas. Ya, jadi medis timur dimudahkan sekali dengan teknologi dan bahkan semua orang bisa melakukan itu. Yang dulunya hanya orang-orang tertentu yang bisa. Ya, seperti contohnya akupuntur, ahli kam, ahli totok dan segala macam. Ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa. Hari ini kita bisa terapi bahkan menjadi terapi untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga. Dan itu sudah kita buktikan ke banyak ribuan ya tim kita ya di pasien dan segala macam mereka mendapatkan solusi total bukan hanya solusi lokal mereka. Mereka ada satu alat yang dengan berbagai macam hari ini ya mereka dengan ITERA ini Pak alhamdulillah bukan solusi total kesehatan mereka. Ya, oke. Kita akan share tentang apa itu yin yang boxing. Ya. Jadi dalam medis timur kita kenal yang namanya keseimbangan 5 unsur. Ya, ada unsur kayu yang diwakili. Ya. Ini ternyata sebagai pusat metabolisme. Ya, jadi dari unsur paling tinggi. Jadi kayu ini di api. Ya, paling gampang pemahamannya adalah kalau kita bikin api ya dari kayu. Jadi kayu menghidupi api. Di api ada organ jantung, ada perikardium, ada triheter. Nah, api ini dia akan mentanah. Ya, di tanah ada lambung dan limpa. Tanah akan menghidupi unsur logam. Di logam, di metal ada usus besar dan paru-paru. Dan metal ini dia akan menghidupi air. Ya, di air ada ya, dia akan ya, ya perlu dikatakan kayu ini punya liver punya jantung, jantung punya anak namanya lambung, lambung punya anak namanya paru-paru, paru-paru punya anak namanya ginjal, anak namanya liver. Jadi boleh dikatakan kalau ibunya sakit, anaknya ikut sakit. Jadi kalau anaknya sakit, ibunya ikut cemas ya, ikut istilahnya paling gampangnya analoginya ikut khawatir. Nah, ini adalah hubungan saling menghidupi. Di mana ada satu unsur dia berat, ya otomatis unsur yang lain akan menjadi beban beratnya, ya akan menjadi beban. Nah, kemudian ada hubungan saling merusak atau mendestroy, ya di mana kayu dia akan mendestroy tanah, tanah dia akan mendestroy air, ya. Air akan mendestroy api akan mendestroy logam, logam akan mendestroy kayu, ya. Ini adalah hubungan saling merusak. Nah, jika terjadi dua hubungan tadi, Bapak Ibu, salah satunya saling menghidupi dan satunya saling merusak, terjadilah keseimbangan fungsi organ di tengah yang namanya yin yang boxing. Dan kalau ini terjadi, ya, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Muncul yang namanya self healing. Ya, the best doctor in the world adalah
badan kita sendiri. Ya, pusat metabolismenya adalah di liver. Ya, semua penyakit degeneratif awal mulanya adalah dari liver. Ya, di mana liver ini kontribusinya sehat tergantung dari pola hidup. Ya, itu adalah pola hidup. Jadi 20% itu dari pola makan. Ya, pola makan baik, ya, sarapan, makanan sehat. Ya, itu ternyata menyumbangkan 20% kita kerjanya ringan. Ya, sebaliknya kalau pola makan kita nggak bagus, ya nggak pernah sarapan, contohnya terus makan makanan yang membuat liver itu berat, apa namanya daging, kolesterol dan segala macam ya, otomatis livernya akan berat. Ya, terus kemudian 20% disumbang dari pola hidup, istirahat yang cukup, jam 10, jam 11 tidur dan segala macam ya, mengurangi begadang, terus olahraga, segala macam. Nah, ternyata itu menyumbangkan 20% liver kita keringan. Nah, ini yang banyak orang nggak tahu. Ternyata 60% sisanya adalah dari pola pikir. Yang bilang 80% dari pola pikir. Ada juga yang bilang 90% dari pola pikir. Ya, dimana kalau pola pikir kita bagus, Pak, ya sering bersyukur, ikhlas, gembira, dan vibrasinya tinggi, happy terus tiap hari. Ya, itu ternyata kerja liver kita ringan. Ya. Tapi stres tiap hari, depresi tiap hari, ngeluh tiap hari, cemas tiap hari, khawatir tiap hari. Ternyata dia menyumbang 60, 80, bahkan ada yang bilang 90% itu liver kita berat. Nah, kalau liver udah berat, Pak, ini akan kemana-mana. Ya, di saat apa namanya pola pikir kita bagus, ternyata ada yang namanya energinya. Jadi kalau kita sering bersyukur, itu dia memunculkan energi. Namanya adalah energi chi tadi. Nah, dan ternyata chi kita akan lancar, chi kita akan lancar. Ya, orang bersyukur ikhlas gembira, tahu semuanya. Ya, teorinya gampang, cuman prakteknya memang nggak gampang. Ya, jadi kayak orang misalkan gini, kayak orang tenggelam, ya tahu teorinya kalau dia pasrah, ya dia relax, dia happy, tidak mungkin tenggelam, dia akan ngambang gitu. Cuman pertanyaannya ada nggak orang tenggelam yang ya alat bantu. Nah, alat bantu ya dari medis timur ya namanya tradisional Chinese medicine ya. Dimana kalau misalkan kita pas pada waktu pola pikir kita nggak bagus, chi-nya nyumbat. Tapi begitu untuk melancarkan chi tadi, ya hanya orang-orang tertentu yang tahu titik chi-nya di mana, titik meridian. Ya, begitu ketahuan ada penyumbatan di situ, dicoblos. Namanya adalah akupuntur, ditotok, dipekam, diguasa, direfleksi dan segala macam. Cuman untuk mengetahui titik mana yang tersumbat tidak gampang. Hanya orang-orang tertentu yang bisa. Ya. Dan hari ini muncul yang namanya teknologi gelombang terahat. Dan itu adalah user friendly. Di mana adalah kalau ada penyumbatan, peradangan atau sel abnormal, dia terasa lebih panas. Nah, ini luar biasa. Ya, luar biasa, ajaib, fenomenal. Saya pertama kali pegang alat ini heran, Pak. Sampai detik ini pun juga saya juga heran. Jadi tadi banyak juga yang teman-teman demo, ya ada beberapa orang, ya sama lah, masalah lutut, masalah punggung, masalah apa namanya, saraf kejepit, ada juga masalah ankle dan segala macam. Kita flow sekali, dan flow itu nggak butuh waktu lama, paling 3 menit 5 menit, langsung perubahan besar terjadi. Ya, kemudian masalah penyumbatan jantung, penyumbatan arteri dan jantung segala macam. Kita flow sekali, perubahannya udah banyak. Ya, makanya efektivitas dari itiragir ini adalah 10 kali akupuntur dan nah, efektivitas luar biasa. Ya, kalau orang lihat di video kayak sulapan semua. Jadi kayak too good to be true. Ya, kalau belum ada yang mungkin teman-teman di sini belum pernah mencoba di Blue, ya kayak lihat kayak too good to be true. Bapak Ibu wajib Bapak Ibu mencoba alat ini. Ya, jadi kalau udah tahu nilai dari alat ini alat yang dibutuhkan di satu keluarga di seluruh dunia. Di rumah harus punya ini. Ya, mungkin kalau nggak punya ini, kebas aja udah bingung. Bisa setahun, 2 tahun kebas nggak sembuh-sembuh. Atau masalah lutut aja udah bingung. Bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang belasan tahun masalah. Atau mungkin bangun tidur tengeng aja udah bingung. Ya, kalau nggak ada istirahat di rumah. Atau mungkin masalah jantung, ya, masalah ginjal dan segala macam. Ya, darah tinggi, atau minum obat seumur hidup. Ya, kalau nggak ketemu alat ini. Ya. Oke, balik lagi Bapak Ibu. Kita bisa ngelihat kalau liver kita berat, apa sih dampaknya? Ya, dampaknya adalah mulai cirinya ya. Kolesterol mulai gampang naik. Ya, yang malam ini Bapak Ibu lihat zoomnya, yang kolesterolnya mulai naik, ya LDL-nya mulai naik, ya terjadi yang namanya penyumbatan jantung, penyumbatan otak dan segala macam, mulai naik. Solusinya ada dua.
Ya, Bapak Ibu bisa ke dokter, minum obat kolesterol, ya, mengencerkan darah. Atau solusi yang lain, medis timur adalah livernya dibenerin. Nah, kalau tanpa ITERA bisa nggak Pak benerin liver? Bisa. Ya, belajar aku pun tuh. Kan nggak mau belajar aku, nggak ada ITERA, ya otomatis solusi yang selanjutnya adalah geser sofa seumur hidup, minum obat seumur hidup. Kalau ditanya mau nggak? Ya nggak mau. Ya masa sih minum obat seumur hidup? Sembuhnya kapan kayak? Nah, hari ini Bapak Ibu sekali lagi medis timur diuntungkan dengan teknologi. Bapak Ibu tinggal blow livernya tiap hari. Blow livernya tiap hari. Ya nanti ada cara-caranya. Kemudian ada juga kalau liver kita berat, ya entah itu dari pola makan, pola hidup atau pola pikir, asam lambung naik. Ya, kalau lagi stres Pak, asam masih naik. Lagi cemas, lagi khawatir, asam masih naik. Ya, lagi kecewa, asam masih naik. Ya, lagi marah pun juga asam lagi naik. Nah, karena livernya berat. Ya, kalau liver berat, salah satunya adalah asam lambung. Nah, disinilah mulai Bapak Ibu 90% penyakit yang kita tahu hari ini semua dari asam lambung, keasaman tubuh. Di mana asam ini adalah satu-satunya zat dalam badan kita yang bisa memberikan dampak peradangan, yang bisa membuat luka. Ya, kalau dia lewat ya usus besar dan usus besar luka terjadi peradangan usus besar. Ada yang bilang ada yang namanya ambeien, ada yang namanya tumor, ada yang namanya kanker usus besar dan segala macam. Ya. Kemudian kalau dia lewat paru-paru, asamnya naik, over ya produksi asamnya tinggi, ya dia akan membuat luka di saluran napas, ya peradangan di saluran napas, ada yang namanya bronkitis, asma dan sebagainya. Kemudian kalau dia lewat di saluran kencing kita, ya, asamnya banyak, pekat lewat di saluran kencing, dia akan membuat radang saluran kencing. Ya, cirinya gampang, gampang masuk angin. Ya, cirinya adalah kalau udah infeksi saluran kencing menggigil. Ya. Kemudian kalau asam lambung ini udah mulai naik, ya asam tubuhnya tinggi, semua fungsi organ berat, termasuk pankreas. Ya, kalau pankreas berat, Bapak Ibu tahu ya, pankreasnya berat, otomatis produksi insulinnya akan berkurang, otomatis kadar gulanya akan naik. Ya, kita bisa melihat orang-orang yang diabetes, ya begitu dia stres, pasti kadar gulanya naik. Begitu dia apa namanya khawatir, pasti kadar gulanya naik. Begitu dia cemas, pasti kadar gulanya naik. Ya, jadi kronologisnya adalah livernya berat, lambungnya naik, pankreasnya berat, otomatis insulin sedikit, kadar gulanya naik. Nah, lambung ini Bapak Ibu tidak berhenti sampai di situ saja. Ya, ini lambung ini kalau porsinya pas membantu pencernaan, tapi kalau porsinya berlebihan ya merusak semuanya. Ya, asam lambung naik salah satunya dia bisa memberatkan fungsi ginjal. Ya, kita bisa ngelihat kalau ginjal kita berat, Bapak Ibu, muncul ciri-ciri yang akan kita sebutkan. Jadi satu ciri muncul, ciri yang lain akan menyusul sebenarnya. Ya, salah satunya adalah asam urat. Ya, masalah semua penyakit yang berhubungan dengan otot. Ya, banyak sekali lah. Ya, HNV, kram. Ya, kemudian apa namanya frozen shoulder. Ya, kemudian namanya pegel-pegel dan segala macam. Semua penyakit yang berhubungan dengan otot. Ya, terus kemudian semua penyakit yang berhubungan dengan tulang. Ya, osteoporosis, osteoartritis, radang sendi, trigger finger. Ya, jadi terus kemudian banyak sekali ada juga darah tinggi. Ya, darah tinggi. Jadi kalau ginjalnya berat, dia nggak bisa membuang toksit. Akhirnya toksit akan kebuang di kaki. Ya, kaki banyak sekali toksit. Ya, kemudian diastolnya naik. Kalau udah naik, sistolnya naik, darah tinggi. Ya, jadi kemudian darah tinggi akan bisa normal selama ginjalnya berat. Ya. Dan dampak dari apa namanya efek dari ginjal berat ini salah satunya adalah dari keasaman tubuh yang tinggi. Dan asam lambung tinggi adalah dampak dari liver yang berat. Liver yang berat dampak dari 20 pola makan, pola hidup, dan 60% pola pikir. Nah, moga-moga Bapak Ibu hari ini mendapatkan suatu referensi dan kita bisa melihat dari penyakit kita masing-masing atau mungkin keluarga atau mungkin teman. Ya. Kemudian ciri yang lain adalah masalah reproduksi. Ya, mulai terganggu. Ya, di mensnya sakit, mensnya tidak teratur, mungkin tidak pernah mens, atau sebulan mensnya 3 kali, 4 kali, 5 kali, atau mungkin tiap hari mens ya. Saya pernah ketemu orang yang tiap hari mens, ya lemes dia. Ya. Kemudian muncul keputihan, kemudian muncul kesuburannya terganggu, ya bertahun-tahun belum dikasih keturunan dan segala macam. Itu adalah organ yang bertanggung jawab adalah ginjal. Kemudian lemah safat, ejakulasi dini, ya macam-macam ya. Semua penyakit yang berhubungan dengan reproduksi. Ya, kemudian ada juga pembengkakan, ya seperti kista, miom, ya kanker, tumor, lipoma, papiloma, kutil, jerawat, ya itu adalah ginjal. Kemudian muncul penyakit yang namanya imunitas tubuhnya menurun, autoimun, psoriasis, vitiligo, kemudian alergi, ya kena makan udang gatel, makan seafood gatel dan segala macam. Ya, mana yang duluan? Setiap orang beda-beda.
Mungkin dari semua ciri ini nggak ada, tapi muncul ciri mulai gatal-gatal. Nah, itu adalah ciri ginjal kita berat. Ya, satu ciri muncul, ciri yang lain nyusul. Ya, dengan Itera Care nih Bapak Ibu, itu sangat dimudahkan sekali. Jadi, apapun penyakit dan keluhannya, solusinya cuma satu, basic flow. Nah, basic flow ini boleh dikatakan adalah benerin gentengnya. Jadi kalau istilah di Itera Care ada namanya basic flow. Nah, ini butuh waktu sekitar 30 sampai 40 menit. Ya, ginjal di mana Bapak Ibu? Di tulang belakang ada. Terus kemudian paru-paru, ada liver, ada jantung di tulang belakang ada. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal melakukan aja sebelum terapi minum air putih yang di flow. Ya, kurang lebih segini, Pak. Ya, 300 mili. Ya, 300. Flow selama 2 menit. Diminum sampai habis, kemudian flow di titik ya, di tulang belakang, dari tengkuk sampai ke tulang ekor. Kita bikin gerakan berputar berlawanan jarum jam selebar leher. Ya, lakukan dari tengkuk sampai ke tulang ekor. Ya, kemudian dikeluarkan dulu, kemudian lakukan lagi dari atas sampai ke bawah. Ini lakukan 5 sampai 15 menit. Ya, 5 sampai 15 menit. Kemudian setelah itu blow di 7 titik limpatik. Nanti ada panduan-panduannya semua. Ya, Bapak Ibu nanti bisa minta pada pengundangnya, minta panduan basic flow. Ada lengkap. Ya, ada videonya juga. Ada ininya juga, apa namanya, trainingnya juga. Kalau pengen lebih pengen puas lagi, ketemu dengan pengundangnya. Ya, atau nanti Bapak Ibu bisa ngikutin namanya training, ya, training khusus untuk pelatihan cara ngeblut tanggal 11 Mei. Ya, tanggal 11 Mei kita adakan namanya NDO, New Distributor Oriented. Jadi nanti kita bisa belajar cara ngeblut lewat online, lewat Zoom. Ya, di rumah masing-masing, tanggal 11. Ya, pastikan catat tanggalnya, ya, tanggal 11 Mei. Ya, jam 1 sampai jam 5. Ya, nanti kita belajar di situ banyak, bukan hanya tentang how to blow, tentang 7 penyakit dan segala macam. Kita akan belajar tentang bagaimana Bapak Ibu bisa menjalankan bisnisnya juga. Ya, karena ini bisnis sangat menarik sekali, di mana alat ini dibutuhkan oleh semua orang di dunia. Ya, 80% orang di dunia adalah sehat bermasalah. Ya, ini kalau Bapak Ibu bisa lihat peluang bisnisnya luar biasa. Nanti kita belajar semua sama-sama di NDO. Nah, setelah 7 limpatik selesai, 7 limpatik selesai, baru blow di titik yang dikeluhkan. Keluhan di mana? Di lutut. Ya. Keluhan di muda, di jantung dan segala macam. Setelah itu baru ditutup dengan minum air putih yang di blow. Ya, 300 ml blow selama 2 menit, kemudian diminum. Nah, pastikan Bapak Ibu kalau semasa-masa pemulihan kesehatan yang lagi sakit, lakukan terapi ini setiap hari. Bahkan satu hari bisa dilakukan 2 kali, bahkan 3 kali. Ya, per sesi terapi ke sesi terapi berikutnya selisih 4 jam. Ya, jadi kalau misalnya pengen hasil yang cepat ya, lakukan 2 sampai 3 kali. Ya, selisih 4 jam. Ya. Kemudian Bapak Ibu setelah terapi, ya, pastikan yang untuk terapi basic 4 jam setelah terapi jangan kena AC, semburan AC langsung. Terus jangan kena angin. Ya, kemudian jangan minum dingin, makan mentah, apalagi mandi. Jadi 4 jam setelah terapi. Ya, disarankan mandi dulu baru terapi. Ya, itu adalah teknik basic flow, benerin genteng. Misalkan ada pertanyaan, Pak, saya ada keluhan di lutut, apakah harus dengan basic flow? Dulu baru flow di lutut. Ya, enggak. Langsung di lutut juga bisa. Jadi, blow langsung di titik keluhan adalah blow cara geser sofa tadi. Ya, bisa. Pundaknya sakit atau boyoknya pegel, langsung di blow. Bisa, langsung enak. Cuman ingat itu baru geser sofa. Ya, selama gentengnya masih belum benar, suatu saat bisa kambuh lagi. Nah, biar nggak kambuh lagi, lakukan basic flow. Atau mungkin misalkan mau basic flow, cuman nggak ada yang terapi di belakang, dibantu dan segala macam. Waktunya mungkin nggak pas. Ya, saya udah pulang, istri belum pulang. Misalnya istri udah pulang, nggak ketemu. Ya, nggak butuh orang lain, Bapak Ibu tinggal pakai yang namanya bio tadi. Ada 2 tipe, bio itera atau biolet. Ya, itu adalah basic flow tanpa harus ngeblow. Ya, dia mulai dari kaki, dari paling bawah. Ya, nanti lama-lama sampai ke ubun-ubun. Ya, di mana kalau detoxnya terjadi, ya semakin detoxnya terjadi, ya semakin keringatnya keluar banyak. Dan keringat yang dihasilkan dari bio tadi beda dengan keringat olahraga. Jadi Bapak Ibu bisa pakai bio 15 menit, itu setara dengan 1 jam aerobik. Dan keringatnya adalah keringat asam. Beda dengan keringat olahraga, keringatnya keringat asin ya. Ya, ini adalah keringat asam. Asamnya keluar lebih banyak. Dan menguatkan fungsi organ. Ya, kalau organ kita udah kuat, dia bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Itu pakai yang basic flow, yang pakai bio. Oke, gitu Pak Eka. Ya, informasi dari kita ya, sekian. Ya, nanti kita Ya, lanjutkan ke
sesi tanya jawab. Ini udah banyak yang di chat ya. Di chat banyak Pak Dedi. Oke, oke. Nah, nanti kita Saya bantu buka jawab. dulu. Ya, mulai bisa dibacakan Pak Eko. Ya. Oke, Atau mungkin bagi teman-teman yang mau apa namanya, mau apa namanya, mau open langsung chat juga pakai bisa. topik Pak. Yes. Ya. Oke, Oke, bentar Pak saya ya. sapa dulu. Ini Pak Agus Salim Blitar hadir. Oke, Pak Suhaji Magelang hadir. Liu Xiong Fei Ho hadir. Suhaji, semoga bermanfaat. Bu Yoga, selamat malam semua. Solo hadir. Ibu Sri Pertiwi. Nah, ini nih. Saya Sri Pertiwi dari Masaran, Sragen, Jateng. Mau tanya cara menggunakan apa yang harus dipersiapkan sebelumnya, sebelum dan sesudah memakai apa larangannya. Tadi sudah saya sampaikan sama Pak Yunan ya. Mau diulangi lagi Pak Dedi? Mau dijawab sebentar? Boleh, boleh. Jadi yang harus persiapkan ya otomatis harus ada alatnya dulu. Ya, harus punya alatnya Hmm? dulu. Ya, terus kemudian siapkan sebelum terapi minum air putih yang di blue. Persiapkan gini. Jadi ini segelas kayak gini Pak, segelas apa namanya? eh, gelas ya. Ya. Ini selama 2 menit ya. Kemudian minum dulu, habis itu lakukan panduan-panduan basic blue, langkah-langkah basic blue. Nanti ada videonya, ada panduannya, jadi Ibu bisa minta ke pengundangnya. Ya, dan ada nanti juga tanggal 11 ada trainingnya. Ya, nanti pastikan Ibu bisa hadir di sana untuk lebih jelasnya dan itu mudah sekali. Ya. Oke, setelah terapi baru pastikan minum air putih. Nah, untuk pemulihan 1 harinya punya target ya modalnya ya Bapak Ibu. Kalau dengan pemulihan dengan cepat modalnya adalah minum air putih yang di blue itu 35 mili kalikan berat badan. Ya, itu mempercepat proses detoksifikasi. Karena revitalisasi fungsi organ ada 3 fase, detoksifikasi, penyimbangan dan penguatan. Oke, gitu ya. Ya, terima kasih Pak Dedi. Ibu Siap. Awa, oke Bu Awa, selamat malam. Cilacap hadir, Ibu Vicky Melani dari Kudus, Bu Purwanti Klaten, Bu Musrida Kendari, Bu Jumiati, Bu Ati Boyolali hadir. Oke, ini dari Bu Yuni Astuti. Mau tanya Pak Yuna atau Pak Dedi ya untuk pasien yang hadir. Sudah cuci darah seminggu 3 kali. Baiknya gimana Pak? Karena dari dokter dilarang minum banyak, maksimal cuma 1 gelas aqua. Pasien udah nggak bisa kencing dan BAB, udah merasa terapi, langsung bisa kencing dan BAB. Udah dan tapi dari dokter dilarang minum berlebihan, minum nggak boleh. Mohon solusinya kita dari Bu Ya, Yuni. ya. Jadi kalau di medis barat orientasinya bukan revitalisasi fungsi organ. Kalau di medis timur orientasinya adalah revitalisasi fungsi organ ginjalnya tadi. Jadi nanti diambil tapi sering. Ya, misalkan kebanyakan minum enggak, gitu. Jadi minumnya dikit-dikit. Nah, sambil minum dikit-dikit tapi sering, ginjalnya terus dikondisikan, di blow terus, basic blow terus. Cuman ingat kalau minumnya sedikit, basic blow-nya sebentar. Ya, minumnya 100 mili ya basic blow-nya paling 10 menit, 15 menit. Tapi kalau minumnya bisa 3, nanti tambahin minumnya. Nah, sampai kena target orang normal, 35 mili kalikan berat badan. Cuman jangan langsung minum langsung banyak. Ya. Dikit-dikit tapi sering, ya sambil ditambahin pelan-pelan. Jadi kalau ditambahin tidak bengkak, ya basic flow lagi. Ya besok lagi tambahin dikit, ya, targetnya basic flow lagi terus. Ya, kayak gitu ya. Oke, jadi tarik ulur. Oke, next Pak Eko. Oke, ini dari Bapak Saifuddin. Pak Saifuddin Purbalingga, ada pasien kami yang di bagian leher kanan dan kiri ada bintik-bintik hitam kayak kutil. Sudah saya terapi 4 kali, saya laksanakan basic blue dan saya fokuskan pada bagian leher yang ada titik-titik hitam tadi. Hingga saat ini belum ada gejala rontok, mohon solusi untuk penanganannya. Begitu Pak Dedi. Ya, kalau titik hitam mah gampang Pak. Rontoknya itu bisa 4 sampai 5 hari kemudian. Ya, 4 sampai 5 hari kemudian. Jadi dipasin di titik-titik tadi ya blow, memang panas itu ya. Memang panas. Jadi setiap titik blow 10 detik 3 kali, lepasin dulu. Blow lagi 10 detik, lepasin lagi. Blow lagi 10 detik, lepasin lagi. Nah, itu biasanya 4 sampai 5 hari. Pastikan minumnya kena, Pak Sayudin. Ya, kalau untuk kutil mah gampang. Ya, cara ngeblownya aja, Pak. Itu Pak Saifuddin. Oke. Pak Saifuddin. Oke, berikutnya dari Ya. Bapak
Malam Pak, untuk penderita ligamen lutut rusak atau putus yang harus operasi, bagaimana penanganannya dengan ITERA? Terima kasih. Ya, jadi ini unik ya, ligamen, lutut, ya, dan segala macam ya, rusak, ya, mungkin ada yang bilang putus. Cuman saya sering ketemu orang-orang yang katanya putus, ya. Kita coba, ya, kita coba dan berhasil, ya, terapi. Jadi dia terapi mandiri di rumah. Jadi terapi mandiri di rumah. Kadang ke tempat saya cuman ketemu 2 kali, 3 kali. Tapi alhamdulillah normal lagi. Sebenarnya kalau putusin enggak ya, rusak mungkin iya ya. Ya, basic dulu aja, Pak. Basic flu, kemudian setelah itu baru flu di titik yang dikeluhkan tadi, ya di ligamen lututnya, Pak. Ya, alhamdulillah ini. Ya, basic flu, kemudian flu di titik yang dikeluhkan di lututnya. Ya. Ibu atau Bapak Jirma, malam. Untuk wadah blue air apa ya ataukah bebas? Ya, Makasih. jadi wadah yang pas waktu ngeblow air ya harus dari gelas atau keramik, bukan dari aluminium, bukan dari plastik dan segala macam. Harus dari gelas. Ya, oke. Oke. Pak Erwinanto, kalau sinus blue areal mana utama ya Pak? Ya, jadi basic blow dulu Pak, fokus di ginjal, kemudian blow di sinusnya, titiknya. Di blow situ, tapi di titik sinusnya tadi, blow pakai speed 1 atau speed 2. Ya, pastikan target air putihnya kena ya Pak ya, biar ginjalnya ringan, sehingga kalau ginjalnya ringan, sinus di sinus kan masuk ya. Ya, cadangan organ bertanggung jawab salah satunya adalah ginjal tadi. Ya, Oke Ibu. Pak, insya Allah mudah kalau sinus Pak. Ini banyak paling 3 kali terapi udah mulai. Paling ada yang 3 kali, 5 kali. Ada kemarin saya dapat 2 kali terapi juga sinusnya langsung hilang. Ya tergantung setiap orang beda-beda. Mudah insya Allah. Ya, lanjut. Dari Ibu Endang Sulastri, basic blue dari depan apa boleh? Caranya bagaimana? Boleh Bu. Ya, enggak ada yang nggak boleh. Basic flow dari depan, dari atas, basic flow sendiri ya. Dari atas sampai ke bawah. Kemudian lawan lagi, ulang dari atas sampai ke bawah. Kemudian blow juga di titik limpatik. Nah, semua itu bisa blow sendiri. Ya, tapi memang ya aktivitasnya lebih di tulang belakang. Ya, di tulang belakang. Jadi di tulang belakang itu ada eh, kena yang namanya tadi. Jadi di dalam tulang belakang ada sumsum dan sumsum tulang belakang ini kalau blow tiap hari, ya produksi stem sel kita akan melimpah. Nah, kalau udah melimpah, dia bisa menggantikan sel-sel yang rusak. Muncul reaksi sel, muncul revitalisasi fungsi organ, dan kalau organ udah seimbang, tubuh bisa menyembuhkan diri sendiri. Nah, tapi dari depan pun juga bisa, tembus juga. Cuman memang lebih efektif dari belakang. Ya, pun kalau misalkan terapi, tidak ada yang ngebluin, saya perlu dari itu loh ya. Oke. Ibu Heni, enggak, Pak mau tanya. Kalau jari kaku nggak bisa ditekuk, itu fokus blue-nya jari tangan. Nah, jari tengah dan jari manis, atau ada organ yang harus di blow. Oke, Pak Dedi. Ya, Bapak bisa blow di titik jari tengah dan jari manis, blow di situ. Caranya ngeblow, Pak. Ya, caranya ngeblow khusus untuk trigger finger ya. Setelah basic blow ya. Setelah basic blow. Kalau tidak sempat basic blow bisa tidur di sini, tapi biar nggak kambuh lagi basic blow. Ya, basic blow itu benerin genteng, Pak. Jadi bedain, kalau titik yang dikeluarkan adalah ya. Jadi basic blow penting nggak? Ya penting, ya karena untuk benerin genteng. Ya, jadi kalau pas di titik yang dikeluarkan tadi, yang di jari, Bapak blow dari depan, ya dari telapak ini ya. Blow dari telapak ini, nah kemudian blow sekitar 2 menit 3 menit. Cari titik yang paling panas. Untuk ketemu pak, nah blow 10 detik 3 kali. Ya, titik yang paling panas. Kemudian blow dari belakang. Ya, sama juga cari titik yang paling panas. Nah, per titiknya 10 detik 3 kali. Kemudian ditekuk. Nah, ditekuk ini posisi ditekuk ini sakit ya, karena sendinya kebuka. Ya, semua sendinya kebuka. Blow ini paling panas nih. Nah, kemudian blow di samping-sampingnya dengan kondisi tertekuk. Ya, sampingnya apa namanya? Sendinya. Ya, sini di blow, sini juga di blow. Kemudian sini di blow, sini di blow. Tergantung mana yang terjadi keluhan. Nah, blow semuanya. Ya, di saat kena titiknya, pilihannya dua. Kalau mau cepat sembuh ya nggak nyaman, tahan dulu. Tapi kalau mau nyaman ya nggak cepat. Ya, nanti kalau misalnya nggak punya sendiri nyaman aja nggak apa-apa. Nyaman tapi sering hasilnya juga cepat. Itu Bu Eni ya. Ya, Bu Heni. Bapak Arifin, selamat malam Pak.
Kalau selesai operasi batu Selesai. ginjal, sebaiknya diblow atau tidak? Ya, di blue nggak apa-apa. Malah bagus di blue, biar nggak batu ginjal lagi. Ya, ya. Paling misalkan Oke, ada luka operasi, operasinya kan macam-macam ya tindakannya. Ada yang ditembak dan segala macam. Nah, kalau misalkan ada luka operasi terbuka, ya nunggu luka operasi itu kering dulu baru di blue. Tapi kalau misalkan nggak ada luka terbuka, bisa lanjut. baik. Ini dari Mbak Yoke Solo. Halo Mbak Yoke. Malam Pak Eko dan Pak Dedi, pasien saya keluhannya batu empedu, asam lambung, alergi udara, hidung mampet tiap malam. Nafasnya kayak orang bengek, udah 7 kali terapi, healing krisisnya tiap jam 7 malam, perutnya begah. Kaku dan nekan dada hampir nggak bisa nafas, hidung nggak bisa membau. Fokusnya di mana selain basic blow? Ini batu empedu, asam lambung, alergi udara. Ya, Wah ini basic blue aja, Bu. kombinasi. Ya, ya. Mbak Yoga, basic blue aja, terus target air putihnya kena. Ya, ikutin Ya, pantangan sekarang juga. Ini lengkap ini, batu empedu, asam lambung, alergi udara, hidung mampet, ya ya. ginjal, ya Ginjalnya lambung. juga berat, livernya Ya, juga berat. Nah, ini nanti healing krisisnya nggak enak, no. Healing krisisnya nggak enak, hajar terus. Ya, ini udah paket lengkap nih, healing krisisnya nggak enak. Ya, 7 kali terapi itu kurang banget. Terapi sehari 2 kali terus. Ya, nanti terapinya nyaman dulu, Kalau tapi bisa sering. 2-3 Ya, kali saya. terapinya nyaman dulu tapi sering. Kalau Ya, yang marah, oke ya. Ya, basic dulu aja terus. kalau nanti apa? Enggak keberatan. Jadi 2 hari Oke, ya, 2 kali sehari aja Pak kita masuk rem. oke, ini di mute ada dulu Pak ya. suara mati. Oke. Oke, sampun ya. Kalau di Ya, Pak tengah tuh Dedi, bantu. kan begitu kan begitu. Bisa bentar. di off-kan dulu. Oke, Ini lagi ya siap. dari Next Pak. ya Ibu Heni lagi nih. Pertanyaan kedua dari Ibu Heni. Pak, untuk minum air flu sebelum dan sesudah apa 300 ml harus habis sebelum terapi dan setelah terapi 300 ml lagi. Karena banyak yang air flu hanya sedikit. Wah, ini pasiennya Ya, sedikit. jadi air blue ini wajib 300 ml. Ya, di luar orang-orang yang sudah dibatasi minumnya. Jadi standarnya SOP 300 ml itu blue sekitar 30 menit. Tapi kalau Bisa bentar, separuh. bentar. Ini Pak Dedi bisa ada di yang mute dulu nyala Pak ya. lagi nih suaranya Pak Dedi. Gitu, seperti apa? Oke, kita tolong ya. Bentar, mute-nya gimana nih? Agus Rias. Bentar, maaf ya. Wah, ini nyalanya yang nyala nih. Oh, Pak Sardu nyala nih. Bu Tati, maaf, Bu Tati, Bu Murti, Ya, Bu Mama kan Karnawati, Bentar. Agus Rias. Kita tolong di mute dulu ya. Apa ya mau Pak Oke. Pak Sardu? mau ketekan Yo, dulu Mama. Ibu Pak Sardu, Pada Bu Murti, Oke. bisa dimatiin. Ya, mungkin bisa dibantu, Bu. Bentar. Saya ini dulu. Baik, Pak. Agus Rias, Bu Murti, Dinakerin, Kabupaten Demak ini nyala juga. Bu Tati. langsung Pak Es yang disebut pertama. Kalau Ya, Pak betul, Dedi, Pak. Ini ada Pak Sardu. Bentar. Pak Sardu minta tolong di mute, Pak. Oh, gimana Mama? Ketekan di jalan bentar. Baik. Bentar. Ini. Minta tolong di mute Pak Sardu. Iya, sebentar. Aduh. Kok bisa kesenggol ya? Iya, itulah. Bentar. Terus, Saya tarik dari hospital. oke, Pak. Bentar ya, Pak ya. Bentar, Pak. Udah ini Pak, tak mute dari sini Pak. Oke. Dari Bu Heni ya. Udah. Oke, lanjut Pak. Ya, Bu Heni, Aman, Pak Dedi tadi. Sebelum Ya. dan sesudah apa 300 ml habis sebelum terapi dan setelah terapi. Artinya setelah terapi 300, sebelum terapi 300 ml, sesudah terapi 300 ml. Apakah seperti itu? Harus habis Bu. Ya, 300 ml sebelum dan setelah. Ya, minum 300 ml sebelum, setelah terapi baru minum 300 ml sebelum. Karena banyak yang minum air flu hanya sedikit. Nah, saya nggak mau terapi. Iya. Saya kalau ada orang minum sedikit, saya nggak mau terapi. Ya, nggak efektif. Nanti malah badannya pegel-pegel semuanya. Ya, jadi istilahnya ngeblow ini kan kayak kita ngucek baju itu. Ya, ngucek baju kalau airnya sedikit ya sama aja nggak efektif. Gitu ya, Bu ya. Pastikan minum air putih yang di blow. Ada juga yang pasien datang
Saya udah minum di rumah banyak Pak sebelum ke sini. Ya, tapi kan saya nggak lihat kan gitu ya. Jadi banyak orang yang menghindari air putih, pengennya diterapi langsung sembuh, ya nggak bisa. Ya, malah nanti pegel-pegel semuanya badannya dan nggak efektif terapinya. Oke ya. Jadi kalau nggak mau Ya, minum ya jangan diterapi. Pak Dedi tegas. Itu harus kita Ya, itu Pak Dedi. Kalau nggak mau ya minum nggak usah harus diterapi. harus tegas Pak, karena buat kebaikannya dia juga. Iya. Ini dari Bu Eni lagi nih Pak Dedi. Untuk telapak kaki belakang rata-rata banyak sakit itu kenapa ya Pak? Terus juga sampai ketemu titik sakit diteruskan agak lama atau dialihkan dulu baru kembali ke titik sakit. Ya bisa dialihkan dulu Pak. Bu, setiap 10 detik panas dialihkan. Nanti mulai lagi cari titik yang sama. Set panas Bu. 10 detik 3 kali. Ya, jadi tarik ulur. Misalnya panas ya dijauhin. Ya dosisnya kan ringan. Misalkan dia nggak panas deketin. Tapi kalau untuk lakukan di flu langsung di kulit jangan kurang dari 1 jengkal. Ya, naik turunnya jangan kurang dari 1 jengkal. Oke, jangan terus tidur gitu dua menit gitu ya. Ya nanti pasien teriak-teriak. Ya tarik ulur aja. Istilahnya gini. Ya tarik ulur, tahu tarik ulur ya. Ya, jauhin gitu, gitu, gitu. Ya, tapi titiknya Ya, tetap sama. Ya, lanjut Pak Dedi. jadi 10 detik 3 kali. Ya, 10 Oke. detik 3 kali. Jadi di 10 detik yang ketiga, kalau misalkan dia masih panas, terapi berikutnya lagi nunggu baca. Oke. Ibu Endang Sulastri, untuk ngeblok kantung mata, apa nggak bahaya kalau kena mata? Itu Pak Dedi. Matanya terpejam, Bu. Enggak apa-apa, enggak apa. Aman. Ya, Aman. ada nih ya. Jadi blow di mata pakai speed 1 dengan mata terpejam. Iya. Oke. Itu Bu Endang, Bapak Ya. Burhanuddin Effendi. Untuk orang sakit glukoma yang di blow sebelah mana? Dan orang yang bilang suaranya yang di sebelah mana? Itu Pak Dedi. Ya. Glukoma bisa dari ini. Jadi gini Pak Burhanuddin. Jadi sekali lagi apapun penyakit dan keluhannya, tindakannya cuma satu, basic blow dulu. Nah, setelah basic blow baru blow di titik yang dikeluhkan. Keluhkan di glaukoma di mana? Di mata, blow di matanya. Keluhkan di pita suara yang hilang ya, blow di pita suaranya sini. Tapi lakukan basic blow, panduan basic blow, minum sebelum dan setelah terapi. Ya, glaukoma bisa dari diabetes, bisa juga dari darah tinggi. Intinya kan tekanan bola mata yang tinggi. Nah, tekanan bola mata tinggi bisa dari dua penyakit tadi. Nah, dua penyakit tadi tindakannya cuma satu, basic blow aja. Lakukan basic blow. Itu Pak Burhanuddin. Oke. Pak, Mungkin ada yang raise hand, Pak. Pak Eko, ada yang raise hand tadi siapa ya? mana. Berarti lihatnya Bu Dino ini. Oh, silakan Mbak Dino. Mbak Dino. Dek Dino Selamat ini. malam Pak Dedi, Pak Eko. Iya. Ya, silakan Mbak Dino. Oke. Izin bertanya. Untuk bio, Pak Dedi, jika sudah Mana di mukanya? bio, Mukanya nggak ada. harus pakai muka ya. Ya harus pakai muka nge-raise hand. Oh, siap. Oke. Nah, gitu dong. Nih, Nah, untuk bio, setelah dengan pemakaian bio itu, kemudian kita kan basic blow dengan blower. Nah, itu berapa menit sebelum kita scanning? Ya. Gimana pertanyaan tadi? Jadi setelah Putus. pemakaian bio, kita kan tetap terapi dengan blow. Ya. Nah, untuk basic blow-nya itu berapa menit, Pak Didi? Ya, kalau untuk basic blow bisa kan 5 sampai 15 menit. Ya. Kalau saya setengah porsinya. Jadi sebenarnya setengah bisa misalkan gini, 5 sampai kurang lebih 30 menitan lah. Sama. 30 Ya, menit 30 itu total ya, Om Ded ya? total ya. Total Ya, setelah 30 menit. dengan Tapi scanning minum ya. minumnya kalau misalkan itu 3 gelas. Jadi sebelum bio minum, setelah bio minum, setelah habis kan di blow, nah setelah belum minum. Jadi minumnya 3 gelas. Oke. Jadi kalau saya menerapi orang total ya, bio sama blow itu seperti itu. Oke. Yang Ya, kedua, itu hasilnya ya. Ya. Untuk kasus yang asam lambung tinggi, itu beberapa kali saya menemukan itu saat scanning sudah di basic blow, sudah dengan bio pun, begitu scanning itu tidak ketemu tuh titik di livernya atau di asam lambungnya, di lambung, area lambung.
Nah, itu solusinya gimana? Tuh, Ya, jadi kalau belum ketemu sudah titiknya berapa berarti kali? darahnya masih kental tuh. Oke, jadi tetap basic Darahnya blow masih aja ya. kental. Next, Tetap basic next dulu ya. aja sambil dicari. Ya, itu Oh fokus gitu. ke Atau livernya next, sebenarnya. next terapi lagi gitu ya. Next terapi lagi Biasanya tuh. itu Ya. kalau kalau pakai bio sudah keringetan biasanya kena itu, Mbak Dina. Ya, betul. Kalau udah Kalau belum keringetan berarti kan keringetan, darahnya udah encer. Ya. ya Darahnya jadi masih tunggu kental dulu. ya. Ya, kalau darahnya masih kental masih susah keringetan. Tapi kalau Oh, darahnya udah encer, ya gampang keringetan. Kalau udah encer kan ketemu titiknya itu gampang. oh ya. Oke, oke, oke. Saya juga kemarin Kemudian, punya kasus gitu. Jadi saya tanya ke Pak Dedi, intinya kalau Pak Dedi sampaikan, itu selama orang dipakai bio itu, entah itu bio atau bio life, yang sampaikan Pak Dedi, kalau misalkan dia belum keringatnya keluar atau masih lembab, berarti ya masih banyak saudaranya kental. agak susah scanningnya ya. Pak Ya, Eko ya, susah nemunya. ya kalau mau ekstrim 212 Oh, itu pasti keringatan itu. Itu. oke, oke. Ya, ya. Ya, Makasih Pak Dedi. Pak Eko, sehat Ya, ya, selalu. sama-sama Mbak Tino. siap, Ya, Mbak Deno, siap. sampai Nih, videonya. mungkin ada yang lain yang rasain. Present ada enggak? Pak, saya cek lagi. Dino aja nih kayaknya. Oke, hanya Mbak Dino Ya, aja Pak Dedi. oke. Kita Kalau nggak ada kita lanjut yang terusin. di chat. Nah, ini Mbak Dora. Budora, Mbak Budora. Dora. Mbak Bu Dora Purbalingga. Pak Dedi, kalau untuk TBC tulang apa bisa di blow? Bisa, insya Allah bisa. TBC tulang itu istilah semua penyakit yang berhubungan tulang apapun namanya, termasuk TBC tulang. Organ lagi. Basic flu fokus di gini ya. Ya, target putihnya harus kena. Ya, insya Allah gampang itu, Bu. Ya, Ya, Ibu oke. Sri Yang lain. Dalmini. Halo malam Bu Sri Dalmini. Ini pasien Dalmini ya, pasien saya leher kaku sudah 15 tahunan. Otot sudah kaku, leher sudah nggak bisa menoleh kanan kiri dan ke atas juga ke bawah. Mana fokus blownya? Nah, ini tadi Bu Sri ini. Ya, jadi ini kan termasuk penyakit yang berhubungan dengan otot ya. Dengan otot. Jadi kalau otot kaku itu kan berarti kita tidak dapat suplemen ya. Tidak dapat nutrisi kalsium, nggak dapat nutrisi protein. Nah, kenapa itu nggak bisa terserap? Itu karena ginjalnya berat. Jadi banyak orang yang ginjalnya berat, makan kalsium nggak terserap, protein nggak terserap. Akhirnya ototnya kurang kalsium, akhirnya tulangnya kurang kalsium. Ya, otot kurang kalsium gampang kaku, tulang kurang kalsium keropos. Nah, kalsium terlanjur dimakan nih. Karena kalau nggak bisa terserap dibuang kemana? Ke persendian, namanya osteoartritis pengapuran. Ya, Ya, basic dulu fokus di ginjalnya, Bu. Kalau udah 15 tahun ini, wow, ya ini harus sabar juga. Ya, ginjalnya dibenerin. Nah, nanti pelan-pelan. Karena dibikin cepat, itu nanti ototnya malam ini apa namanya? Jarum, tahu jarum ya? Ya, jarum. Pelan-pelan itu. Tiap hari dulu, tiap hari. Tapi tidak lama, paling 15 3 minggu sampai 3 bulan. Ya. Nah, seiring dengan membaiknya ginjal, biasanya nanti pegel-pegel dulu. Tidak apa-apa. Oke, 15 tahun. Oke, Bu Sri Dalmini. Bu Sri Dalmini. Oke. Bapak Joko Praseno, kalau pendengaran berkurang atau sudah rumot, fokusnya blownya di mana Pak Dedi? Oh, di pendengaran. Pendengaran Pendengaran pertama, Pak. berkurang ini Pak Dedi. Pengenalan liver sama lambungnya, kemudian belut di telinganya. Pakai speed satu aja. Ya, liver sama lambung, kemudian belut di telinganya. Ya, kemudian Ya, ini ada yang tanya Pak, ini lupa Mbak Wulan Kurnia. Apa itu Pak? 212. Ilmunya Pak apa itu, Dedi. Pak? Apa Jadi itu 212? 212 itu minum sebelum terapi dua gelas Pak. Satu gelas di tengah Oh terapi sama ya, 2 gelas. ya bisa minum Tanya. Jadi dua untuk gelas sebelum ya terapi. Biasanya apa namanya di tengah terapi 1 gelas, setelah terapi 2 gelas. itu Mbak Wulan Kurnia. Itu biasanya kalau yang di terapi itu belum keluar keringatnya waktu bio atau pakai yang blue ya. Ini Bapak Gina atau Ibu Gina Simon. Pak, kalau basic blue terapi pada diri sendiri, bagian tulang punggung sama dengan tulang ekor pakai bantal ditumpuk gak apa-apa. Ya, tapi nggak diputar belahan arah jangan jarum jam. Susah kan cuma badan kita sendiri gerak-gerak. Itu Betul sekali, Bu Gina. Nah, itu terapi mandiri pakai bantal, badannya aja gerak-gerak.
Nah, pasin gitu aja. Itu efektif. Tadi ada yang ke sini, ya itu namanya Bu Endari ya. Dia terapi, dia tadi cerita banyak. Sakitnya luar biasa. Ya, sakitnya tuh banyak dari kecil kan. Kakinya bengkak, lemes ya, terus batuk tuh berbulan-bulan tidak sembuh-sembuh. Dia terapi di terapi kakaknya di Tangerang, kemudian balik ke Jogja, dan dia selama dari Januari, Februari, Maret ya, ya dia terapi ya dengan kayak gitu, dengan ditaruh di bantal, goyang-goyang, ya. Sampai di kaki juga dia terapi setengah jam karena memang pengen sembuh. Alhamdulillah sembuh. Ya penyakitnya macam-macam tuh orang ini. Tadi cerita, weh, gila ini. 3 bulan dia terapi sendiri. Ya caranya salah satunya dengan seperti itu. Ya, Iya. Ya Pak, lanjut Pak Dodi ini ya. tanya lagi boleh Ibu? Boleh, Ibu siapa nih? Bu Gina, nyambung. Oh ya, Bu Gina, silakan. Bu Gina. Nah, saya itu miastenia gravis, autoimun. Jadi yang menyerangnya pada ini mata, kebanyakan di okular sampai ini mata itu kelopak matanya menutupi mata hitam. Nah jadi kalau misalkan sampai udah di blow pertama sih memang kalau kena panas makin nutup ya, jadi petosisnya menjadi. Tapi sekarang udah punya alat ya jadi sering Pak, sehari bisa 2 kali gitu. Ya puji Tuhannya sih ada membaik ya, kadang-kadang bisa membuka, tapi kalau begitu kita capek turun lagi nutup, sampai jalan juga susah Pak, sampai jadi kayak gelap gitu nutup. Jadi harusnya si ini kelopak matanya enaknya diangkat gitu Pak. Nah itu di baunya sih kalau untuk Ya, bentar, ini tadi sempat mati. Diulangi Pak Eka, tolong pertanyaan Pak. Dari ini Bu Pak, Gina ya. ya Ya, saya Oh, yang mengalami ulangi Bu Gina. autoimun. Ya. Ya, saya mengalami Bu? autoimun sudah 13 tahun. auto. Jenisnya adalah miastenia gravis. Ya, Saya Mata, Bu. kebagiannya bagian mata. Jadi kebanyakan Ya. ptosis. Kalau ptosis itu berarti si kelopak matanya terkulai, menutup. Ya. Susah untuk digerakkan. Nah, sekarang kasusnya tuh setelah di blow-nya lebih sering gitu ya kan basic blow terus. Cuman kalau bagian mata kemana? Nah itu kan jadi ada titik-titik mata tuh kan di area tangan ada ya, di kaki ada, karena kalau Ada. langsung di area Betul. mata tuh panas. Jadi kalau ptosis tuh begitu kena panas-panas tuh jadi makin menutup gitu. Ya. Ya. Nah jadi Jadi kalau nanti gini kayak Bu. gitu Ya. ya Jadi caranya Ibu nanti tinggal basic blue aja di mata nanti dulu. Ya. Jadi Ibu nanti basic blue fokus di ginjalnya. Jadi semua autoimun organ yang bertanggung jawab adalah ginjal. Ya, nanti Ibu tinggal dulu di telapak kaki lebih lama, di telapak tangan lebih lama. Nah, nanti kalau ginjalnya udah mulai ringan, ya Ibu nanti akan terasa sendiri. Nah, baru blow di mata, tapi pakai speed 1, pelan dan sebentar. di Ya, di situ matanya yang area keluar. mana Pak? Di Di bagian sekitar mata atau kelopak di ini, Bu. samping-samping? Di Aduh sekitar nggak berani kelopak dan Pak. itu merem aja. Iya merem. Merem. Nggak apa-apa gitu. Saya biasa di Gak apa-apa, samping tapi aja jadinya di samping ya gitu sampai kayak kita Ibu lagi udah mau bisa keringetan belum? Udah bisa gampang keringetan belum? keringat sih. Kalau udah itu enak keringat. Ya, kalau udah mulai keringetan udah banyak, ginjal udah mulai ringan, nah nanti baru blow pelan-pelan aja, pakai speed 1 aja. Oh, berapa lama Pak? 2 menit. Ya, 2 menit ya, 2 menit. Sekuatnya Ibu aja dulu. Sekuatnya dulu. Kalau kuat 2 menit, 2 menit. Tapi kalau misalnya nggak kuat ya 10 detik, 20 detik, dan Ya, segala saya macam. ngitung Tapi lah fokusnya di yang di kenapa blue. di ginjalnya berapa menit? Gimana Bu? Di ginjalnya berapa menit? Sekuatnya Ibu aja. Nah, nanti kalau Ibu ada yang ngeblowin, misalkan pas titik ginjal kan panas tuh. Ya panas ya, 10 detik 3 kali. Di titik yang panas tadi. Karena nggak ada yang ngeblow Pak. Jadi saya mah sendiri aja pakai bantal itu Ya, Pak sendiri nanti ditumpuk. pakai bantal, ya pakai bantal. Kan siku Bu. Iya, Ibu cari iya, sejajar dengan siku di tulang belakang nih. Nah, cari di situ. iya. Atau nanti Ibu bisa blood juga di telapak kaki. Cari titik yang paling panas di situ. Ya, biasanya kalau ginjal di Iya. tengah-tengahnya. Tapi nggak usah diapalin, misalkan ketemu titik yang paling panas, blow di situ lama. Nah itu sehari 2 kali cukup Pak? Apa harus 3 kali? Ya, ya, tiap hari Nah sampai nanti terus saya ginjalnya tuh yang ringan. terus yang terakhir itu Pak, saya tuh sering Ya, kali kram. Kramnya dahsyat.
Nah, Sama, kram Bu. itu si Ini, jari-jari kakinya naik. ginjal lagi. yes. Ya. Jadi kram itu kan dari otot, Bu. Autoimun dan otot itu dari ginjal. Jadi itu penyakit, itu organ yang bertanggung jawab adalah ginjal semua tempatnya Ibu. Ya, makanya Ibu fokusnya di ginjal. Oh, gitu. Basic Blue fokus di ginjal. Ya. Minumnya Bu harus kena ya Bu ya, 35 mili kalikan berat badan. Itu Bu. Pak, itu teh kalau kram teh bisa sehari semalam loh Pak, sampai nggak bisa kram kaki kanan, sampai ke tulang-tulang kering Pak. Aduh gila sakitnya bagaimana. Ke IGD malah dikasih obat penenang nggak bisa tidur ya. Ampun kalau yang Pak. Ya, Terus tapi Ya. kalau kita lagi sakit kayak gitu di blow atau siapa yang mau ngeblow kalau kita sendiri coba aduh sampai mau nangis rasanya gimana? Ya, Ibu kalau misalkan nggak ada yang ngeblok, mending pakai Biolite ada udah cukup Bu. Yang di kaki. Belum kebeli Ya, Pak. itu ya. Nah, muka-muka bisa beli Bu Gina. Oke, yang penting Ibu udah Belum, tahu Pak. Bu, itu fokusnya di ginjalnya Bu ya. Nah, nanti Ya, Ibu ya. untuk teknisnya bisa Ibu atur sendiri, bisa ngeblow sendiri atau minta bantuan. Nah, basic blue fokus di ginjal, terus minumnya harus kena Ibu nih. Ini Ibu ginjalnya berat. Ya, makanya otot ya. Autoimun juga dari ginjal juga. Jadi berapa sih Pak Itu ya tadi Bu Gina ya. 35 mili dikali berat badan. 35 mili kalikan berat badan. Berat Berat berapa badan saya dikalikan sekitar 53. Jadi berapa Pak? Tadi dulu Ya, 53. 53. Ya, 53 1,7. dikalikan 35. Saya bantu Bu, bentar. Ya, target putih seharinya 53 dikali 35. Oh, kebalikan. 1,855. 2 liter per hari. Buat jual itu. 2 liter. Ya. Pak, nggak boleh. Kalau 3 liter Ya, kebanyakan. Ibu nggak ngopi toh, Bu? Ada ngopi sih, kopi juara kesehatan. Jangan dulu. Kopi stop dulu itu. Ginjal berat itu. Dah. Jangan ngopi. Oh. Dah. Kan ada Ganodermanya katanya bagus itu Pak, bisa Iya, memperbaiki. tapi Ibu bagus. Kalau bagus ginjalnya masih berat. Bagus Ibu ada perubahan kan. Minum kopi kram terus tiap hari nanti. Oh, iya Pak. Iya Pak. Stop. Ya. Oke. Oke ya. Terima kasih Pak. Oke Bu Gina. Oke. Ginjalnya, kopinya stop dulu. Oke, siap Bu Gina, tambah sehat. Ya. Ya, Ya, Bu amin. Gina ya. Oke. Ya, Kopinya makasih berhenti Pak. dulu sesuai Ya. anjuran Pak Dedi Bu Gina. Ya, kopinya. Ya, makasih Bapak. Ya Bu Gina. Baik, oke, Kopinya lanjut stop dulu, kita. Lanjut, ya. Dari Ibu Siti Aminah. Malam Pak Dedi Pak Eko, kalau stroke yang kena muka, mata dan mulutnya yang di mana? Terima kasih. Ya, gimana Bu? Bentar. Ya Pak. Jadi ini kena Gimana, Bu? stroke yang kena stroke Saya yang kena muka dari Bu Siti Aminah Pak Dedi. Oh, bentar. Saya kok hilang ini ya. Bentar, Pak. Bentar. Bentar, Pak. Maaf ya. Oh, Ya Pak Dedi. oke. Stroke Oke. kena muka, mata, dan mulutnya yang di mulut. Tetap basic flow, Bu. Basic flow saja. Basic flow terus. Setiap hari, nanti difokus di ginjal sama livernya. Kemudian blow di mukanya. Ya, mata dan mulutnya yang di blow di mana? Kena muka. Stroke yang kena muka, mata, dan ya sama, Bu. Ya, nanti basic blow, terus habis itu blow di mulut dan mukanya. Ya, tapi lakukan basic blow tiap hari. Itu target targetnya kena ya. Ya, 35 mili kalikan berat badan. Oke, Ya, selanjutnya ini Pak dari Eko. Mbak Ulan Kurnia. Mohon info juga terapi untuk orang yang sudah cuci darah seminggu sekali dan minumnya sangat batasi. Ya, jadi minumnya nanti terapinya pelan-pelan Bu Bulan. Jadi kan minumnya kan nggak bisa banyak tuh. Misalkan minum 100 mili, jadi terapinya cuma 10 menit aja, 10 menit 15 menit. Ya, jadi bisa kita bayangkan kalau kita ngeblow atau blow ITERA ini kita mesin cuci ya. Nah, mesin cuci itu kan kayak ngucek ya, diputer ya, dimucek ya. Bisa bayangkan kalau nguceknya itu kencang tapi airnya kurang. Ya, nanti nggak efektif, pegel semua besok badannya. Nah, nanti kalau misalkan airnya sedikit ya nguceknya pelan aja. Ya, jadi 10 menit. Ya, pelan sebentar aja. Itu Mbak Wan ya. Nanti dikondisikan apa di apa namanya kondisional lah.
kondisional. Jadi nggak seperti kayak orang normal 30 menit ya terapi 10 menit. Karena minumnya cuma 100 mili 100 mili. Ya, pelan-pelan tapi sering ya. Ya, Oke. itu Mbak Wulan. Ini dari Ibu atau Bapak Gembita Agama Islami. Kalau sudah Ya. 18 tahun kena autoimun, kira-kira berapa bulan baru bisa sembuh, Pak Didi? Ya, jadi kalau rutin tiap hari Bu, rata-rata saya lihat 3 bulan sampai 5 bulan. Ya, kalau udah 18 tahun apalagi ya 30 sampai 5 bulan. Sebenarnya cepet enggaknya itu tergantung dari pasien juga. Kalau pengen cepet nggak nyaman, kalau pengen nyaman nggak cepet. Ya, jadi kalau saya ketemu pasien, ini pengen cepet atau pengen nyaman, kayak gitu ya. Oh pengen cepat, oke siap berarti ya, oke. Nah, dia udah tahu. Pengen cepat, pengen nyaman, nyaman aja Pak, nggak kuat saya. Nah, kalau pengen cepat jangan nyaman, pengen nyaman nggak cepat. Ya, terus lakukan rutin tiap hari. Jadi kalau nyaman tapi rutin, jadinya juga cepat. Sehari 2-3 kali, 2-3 kali. Autoimun tuh basic flu fokus di ginjal ya Bu ya. Kemudian Ibu Sugi, Ibu Sugini Ugi. Saya masuk ngelapis terus. gini. Pak Sugini ya ini ya. Bukan Bapak, Ibu nih Bapak ya. Bapak Sugi ini Ugi. Saya nerapis terus di badan, perkembangannya bagus. Dan sekarang nggak bisa minum kalau nelen air nggak bisa. Selalu keluar lagi kalau dikasih minum. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Terima kasih Ya, Pak jadi Dedi. kalau orang nolnya susah, darahnya masih kental itu Pak. Ya, memang stroke tuh ujiannya minum ya. Ya kalau nggak banyak ya sama aja kayak kita nyuci baju nggak ada air gitu. Detox tapi nggak ada air. Jadi nanti kalau misalnya di awal mungkin susah, nanti kalau udah sering minum apa namanya darahnya encer, minumnya gampang. Jadi saya nungguin orang minum stroke tuh bisa setengah jam, Pak. 300 mili gini, setengah jam itu minumnya itu. Saya tungguin. Ya air putih yang di blow sampai habis baru blow pelan. Nah, setelah itu baru minum lagi setengah jam minum air putih yang di blow. Tapi minum yang kedua biasanya udah mulai cepat karena darahnya udah mulai encer. Jadi stroke kayak yang susah nelen, susah bicara atau ngecas itu darahnya kental banget. Ya, pastikan harus minum dikit-dikit tapi sering. Oke. Oke, Bapak Sugini. Berikut dari Ibu Retno. Pak, bekas luka operasi apa boleh di blow? Tapi operasinya sudah 7 bulan yang lalu dan tumbuh benjolan Ya, lagi. boleh Bu, itu udah kering, blow aja. Tapi blow-nya jangan langsung di benjolannya juga, basic blow fokus di ginjal. Nah, kemudian titik benjolannya pakai speed 1 atau 2. Karena benjolan itu cuma efek dari organ yang berat. Ya, jadi efek dari organ yang berat. Kalau medis berat ya benjolannya disikat, tapi organ utamanya malah nggak diapa-apain. Ginjalnya, ya itu cuma geser sofa. Operasi itu cuma geser sofa. Gentengnya masih bocor. Ya, nanti tumbuh lagi tuh. Ya, makanya basic blow fokus di ginjal, kemudian blow di benjol lagi. Kemudian, Ya, Ibu Nilawati Yusuf. Suami saya sudah stroke yang ketiga, yang kena tangan dan kaki kiri. Itu, Bu. ya, untuk stroke Bu, apalagi stroke penyumbatan, banyak sekali terjadi testimoni. Dan itu juga bikin banyak orang kaget. Testimoni. Ibu nanti kalau udah punya alatnya, basic blow Bu. Basic blow terus target air putihnya kena perharinya. Ya, Ya, Pak. setiap hari. Kalau bisa sehari 2 kali minimal. Ya, Iya, basic Pak. blow. Biar enggak stroke Ya, yang keempat. Ya, izin, karena Pak. kalau stroke itu kalau misalkan livernya masih berat ya dia akan stroke lagi. Oh, begitu, Pak. Ya, izin, Pak. Ya, Suami saya itu kejang. Yang stroke ketiga itu kejang. Tapi ya. pada saat kejang itu eh, tensinya normal 110/70. Saya juga kaget. Tapi waktu saat Ototnya kaku dicek, semua itu. iya, ceknya itu asam uratnya yang tinggi pada saat itu dicek. Kita Ya, langsung bawa ke rumah iya. sakit kan. Itu asam uratnya tinggi ya. Sekarang itu tangan kirinya itu masih spastiknya itu sudah mulai berkurang, tapi masih tangannya belum bisa diangkat. Ya, Iya. kemudian ada eh, kayak bengkak tangannya. Jadi saya itu Ya. alhamdulillah kemarin bisa beli Biolite karena saya Alhamdulillah. juga punya aktivitas mengajar karena agak susah karena ngeblow itu kan butuh saya juga harus ngatur waktu kan. Akhirnya Betul. saya teman suami saya bilang ayo kita beli Biolite. Alhamdulillah beli Biolite itu tadi belum sampai 7 kali ya saya apa terapi pakai Biolite sudah mulai ada perubahan. Biasanya duduk agak eh, ini sudah mulai bisa
dilepas sedikit-sedikit ya untuk duduk. Alhamdulillah. Iya. Minum saya tetap berusaha untuk 1 hari itu karena memang agak susah minumnya ya Pak ya. Betul. Saya berusaha untuk 3 sampai 4 gelas sehari itu saya usahakan untuk tetap bisa meminum karena saya bilang kalau semakin banyak minum insya Allah akan mengalami perubahan. Hanya mungkin Betul. agar tangannya itu bisa, itu kan ngeluhnya itu masih tetap sakit tangannya. Ya, Apakah saya tetap harus ngeblow pakai blow. Itera Premium ya tetap? Iya, tetap harus di blow, Bu. Tetap blow di titik yang lo kan. Cuman nanti targetnya harus kena Ibu ya, lama. Jadi minumnya mungkin masih sedikit, cuman Ibu pastikan lama-lama 5 mili kalikan berat badan tersebut. Karena ini saya Iya, lihat ginjalnya kan berat. Ya, iya. minumnya awal pola minumnya memang agak agak nggak bagus, minumnya sedikit. Iya, Ya, kalau ini untuk darahnya kental. mulutnya itu kan dia agak kalau dia senyum agak ke Merot. kanan, mel ke kanan. Tapi Ya, alhamdulillah karena sering di blow, kalau blow mulut terpaksa saya blow pada saat beliau tidur. Tidak apa-apa itu Pak ya? enggak apa-apa, aman. Ya, aman. Iya. Cuman yang Ibu Eh, PR target putihnya Ibu ya, air putihnya ya. oh ya, itu memang saya juga Ya, agak berat Pak. Saya bilang sama suami saya, kalau bisa kita target 9 gelas ya atau ini, tapi memang agak menaikkan secara perlahan-lahan saya. Karena ya kan pelan-pelan Bu, kadang-kadang pelan-pelan. Jadi misalkan targetnya 9 gelas, baru 4 gelas ya nanti nambah 5 gelas, 6 gelas. Terus, karena memang stroke tuh biasanya pasien susah minum. Ya, ya, jadi malas minum caranya kan. Nah, memang itu merubah pola minum ya. Tapi harus dipaksain oh bener-bener. iya. Tapi kan sekarang Ya, kan belum bisa duduk, berarti saya ngeblow bagian belakang itu mm. tidak apa-apa Wak, ini, karena kan belum bisa Nggak balik, apa-apa, belum bisa baring, belum bisa nggak apa-apa, bangun. nggak apa-apa. Bisa, nggak apa-apa. Dari miring aja Bu. Jadi kondisi Eh, terbaring miring di tulang belakang. kiri kanan ini beliau itu bisa miring baru ke kiri dulu, yang ke Ya, ke kanan kiri ini dulu nggak agak apa-apa, berat, ke kiri. iya karena Ya, nggak tangan apa-apa. kanannya kan masih lemas, belum bisa Ya, berbuat apa-apa. ya. Kemudian kalau di ketiak kan berapa lama kalau di ketiak? Lebih lama lagi atau 2 menit bagaimana? Bu. Ya, per titik limpatik 2 menit. Ya, per Oh, titik 2 menit kalau ya. limpatik 2 menit. Ya, Iya. Tapi Pak, enggak apa-apa kalau misalnya saya karena saya ini tuh saya lamain biasanya di bagian tengkuk ke bawah ngeblownya itu nggak apa-apa, ya. nggak apa-apa. Kemudian kalau dia Kemudian blow juga ketiak, di sini Bu, di tengkuk kanan, tengkuk kiri. Ya, jadi arteri oh kanan, arteri kiri. Ya, di belakang sini. oh Ya, itu oh ada iya iya. sumbatan. Ya, itu ada sumbatan di Oh sini. begitu. Hmm. Hmm. Kalau misalnya rasa kejang, biasanya kan dia rasa yang paling bereaksi itu kan kaki kanan. Itu kadang-kadang Hmm. saya ngeblow kakinya itu saya lamain 5 menit Nggak apa-apa, kiri nggak kanan. apa-apa. Itu Senyaman kejang dia karena aja. ginjalnya berat Bu, makanya ototnya kaku. Minumnya Oh, ya Bu ya. begitu. Ya, semua penyakit Oh yang iya, berbau iya, kotor, iya. asam urat itu kan ginjal semua. Dan ginjal itu Oh, paling kalau minumnya kurang ya ginjalnya berat. Nanti terjadi kayak gitu. oh iya, iya. Minumnya memang Berarti ya. fokus. Iya, minum. Iya, makasih, Pak. Ya. Oke, siap-siap Bu. Bu Nilawati dimudahkan dilancarkan buat Bapak cepat sembuh, Pak. Amin. Ya, Ya, amin. Oke. Ya, Selanjutnya dari Pak Eko. dari Bu Bina, Pak, kalau orang sering cemas atau takut jadi cenderung stres, terapi blowernya gimana aja? Ya, basic full fokus di livernya. Itu livernya berat itu. Orang gampang Ya, cemas, gampang takut itu livernya berat. Livernya mengecil, vibrasinya rendah. Ya, basic full fokus di liver. Oke. Bapak Bapak Supriyanto, Pak Livernya Eko teh dan di Pak Dedi mau tanya kalau sakit asma gimana Pak? Ya, sama Pak. Apapun penyakit dan keluhannya, tindakannya cuma satu, basic blow. Nah, kalau untuk asma fokus di lambung sama parunya. Ya, nanti dari belakang udah ada gambar-gambarnya. Nanti Bapak bisa minta di sana. Ya. Lanjut Ibu Oke, bisa Indung. juga blow dari depan juga nanti. Nah, depan belakang. Ya, cari titik yang paling panasnya dari atas sampai ke bawah. Ya, begitu ada panas, blow di situ lebih lama. liver di mana sih Pak? Permisi tanya liver. Liver ada gambarnya. Ibu Gina coba nanti minta lewat by WA. Jadi liver tuh ada gambarnya coba tadi ya. Ini kita nggak usah lagi. Nah, kalau dari depan, Bu, ya bentar. Itu teh suka liur. Kalau Ya, liver sama limfa tuh beda ya Pak. Udah
Tutup soalnya. Liver itu organnya dada sebelah bawah Kanan. dada sebelah kanan. Organnya. Perlu di sini. Nah, tapi kalau meridiannya itu di belakang ada. Di belikat ya, bawah belikat sebelah kanan. Nah, tapi kalau ibu ngeblow sendiri, blow aja di sini, Pak. Di dada sebelah kanan, bawah dada sebelah kanan. Enggak, ini mah buat temen sih, temen yang sering stres gitu, Pak. Ya, bisa blow di situ. Ya, Bu. Nanti ada gambarnya, Bu. Ibu atau sponsornya ada dikasih. Oke, Oke, siap. next Pak Eko. Oke. Ini asma sudah ya. Malam, Pak. Untuk asam urat yang Asam di blow urat. di mana saja? Ya, asam urat basic blow fokus di ginjal. Ya, terus kemudian di titik yang sudah ada terjadi peradangan asam urat. Biasanya di kaki ya, di kaki itu blow di situ. Yang nggak enak dari asam urat blow di situ. Ya, jadi basic blow terus blow di titik yang dikeluhkan. Basic blow-nya fokus di ginjal. Target air putihnya harus kena. Ya, asam urat organ yang bertanggung jawab adalah ginjal. Ginjal itu paling suka air. Ya, target air putihnya harus kena. Ya, 35 mili kalikan berat badan. Ya. Oke. Ibu Gina lagi nih Pak Dedi. Pak, kalau lipoma sudah 2 kali operasi kambuh-kambuh lagi. Di blow-nya harus di bagian mana aja? Sama Pak, Bu Gina ya, sama Bu Gina, sama. Itu basic blow fokus di ginjal. Kan cuman geser sofa. Ya, di Gini. ginjalnya. Sama basic Ginjal blow. juga itu, Bu. Basic blow fokus di ginjal, kemudian blow di titik yang dikeluhkan, termasuk lipomanya di mana. Gitu. Tapi itu teh orang dokter nanti kalau jadi lagi wassalam loh katanya gitu. Makannya nggak boleh berlemak-lemak, tapi manis nggak boleh ya, tetap. Oke, gitu Bu ya. Ya. Terang Pak, ini mata aku lihat bisa nggak sembuh dari itu supaya ngangkat kelopak mata gimana Pak? Masa aku harus dioperasi ke pengangkatan Nggak kelopak? usah. Tadi kita jelasin Bu, Ibu basic blow kan amat termasuk autoimun. Ginjalnya Ibu berat. Ya, Basic blow fokus di ginjal, terus target air putihnya kena 35 mili kalikan berat badan. Iya Pak, siap Pak. Ya Bu ya. Minumnya Bu kurang itu. Ngopinya Ya, kurang banyak. 2 liter mahal. Ibu ngopinya kurang banyak. Hah? Ngopinya kurang banyak. Maksudnya kebanyakan. Stop dulu dah. Stop dulu, ginjalnya berat itu. Mengandung itu Ganoderma, lingsi. Iya, tapi kalau ibu minum kopi terus ibu membaik, nah itu baru bagus. Tapi kalau ibu minum kopi tidak membaik, ya ngapain? Ibu mau ngikutin mana terserah ibu. Kalau dari saya, stop kopinya kalau ibu pengen membaik. Ya Bu ya. Ibu nakal nih, suka ngopi. Iya enggak. Oke, yang lain Pak. Siap Ibu ya, teman sehat Bu Gina. Ya Bu Gina, sehat selalu Bu. Amin Pak, makasih Pak. Indung Part ini yang kedua Pak, untuk benjolan di payudara mana aja yang di blow dan seri di blow berapa kali? Ya, untuk benjolan di payudara, basic blow, Bu Indung. Basic blow fokus di ginjalnya. Kemudian pastikan titik-titik limfatik di ketiak semua. Ya, selama 3 kali terapi, setelah 3 titik yang ada benjolannya, pakai speed 1 dulu. Ya, rutin tiap hari, sehari 2-3 kali, 2-3 kali. Sebenarnya kalau ginjalnya udah ringan tuh benjolan kempes sendiri sebenarnya. Jadi kita nggak usah blow di benjolannya. Tapi kalau untuk memastikan blow di benjolannya pakai speed yang nyaman dulu. Oke. Next. Efek perut kembung dan jadi keras atau kaku. Semacam lambung naik. Apa itu ada masalah lain juga Pak? Ya, itu salah satu healing krisis. Ya, healing krisisnya, efek perut, kembung, terus mungkin greges, ya keringat keluar banyak, itu adalah healing krisis. Itu adalah reaksi detox, Pak. Ya, reaksi detox. Ya, itu normal, Pak. Ya, enggak apa-apa, itu normal. Ya, pastikan nanti setelah terapi, setelah basic blow jangan kena angin juga. Bapak Iksani, ada keluhan, ada gusi, terjadi infeksi atau nanah di dalam gusi, apakah bisa disembuhkan dengan blow dan bagaimana yang di blow? Ya, jadi infeksi termasuk infeksi. Nanah itu kan berarti ada bakteri atau virusnya. Nanti Pak Iksani, Pak Wahyul ini ya. Nah, basic blow fokus di ginjalnya, pastikan. Terus biar ginjalnya ringan, nanti dia akan ada imun utamanya dia akan keluar. Kemudian blow juga di gusinya. Ya, pakai speed 1 tiap hari.
Ya, bisa lewat pipi juga kena, bisa langsung dibuka di mulutnya. Ya, tapi pastikan ginjalnya harus ringan, terus target RP-nya harus kena per harinya. Gitu ya, Pak ya. Oke. Kemudian, Ibu Betty. Pak Dedi untuk pasien stres suka bengong diajak ngomong susah connect. Nah, apakah boleh diterapi di kepala bagian atas? ya, ya. Coba Bu, kalau untuk stres, ya ini kan juga masalah psikologi juga.